Halo guys, hari ini gue mau kasih tahu atau ceritain pengalaman gue apply visa B2 Amerika ya. Jadi visa turis di Amerika buat ke Amerika. Nah, tapi dengan posisi gue adalah student di salah satu universitas di Taiwan. Dan singkat cerita ya, gue cuma pengen berbagi ya, karena memang sebelum gue apply gue nyari-nyari di platform sosial media kayak YouTube, terus kemudian Instagram, itu gue nggak nemuin apa sih yang harus disediain atau disiapin atau yang harus kita lakuin gitu ya. Tapi kalau kita ada di Taiwan gitu as a student tapi kita di Taiwan, tapi kita punya paspor Indonesia gitu. Yang banyak gue temuin itu di YouTube atau di Instagram ataupun di blog, itu rata-rata mereka ngasih taunya di embassy yang ada di Jakarta. Sementara yang di Taiwan ini namanya American Institute in Taiwan. Nah, itu belum ada, so far yang gue lihat itu belum ada ya. Jadi gue mau share ke kalian apa sih yang harus disiapin, apa sih yang harus kalian perhatiin ketika wawancara dan lain-lain gitu. Kemudian pertama itu gue siapin ya biasa ya, kita harus sama seperti kayak yang di Jakarta atau di Surabaya, kita harus isi DS160, form DS160. Ya mungkin teman-teman yang mau apply visa Amerika sudah familiar sama form ini gitu ya. Dan untuk punya form DS160 ini kita harus bayar dulu. Waktu itu gue bayar sekitar berapa ya, 1 jutaan lebih lah kalau nggak salah. Apa 1 juta apa di bawah 1 juta ya. Ntar gue coba cari detailnya ya, nanti gue taruh di caption. Kemudian ya seperti biasa, habis kita apply, kita bikin akun, kemudian kita dapat nomor kita lah, ibaratnya nomor seri kita gitu ya. Kemudian udah itu kita login pakai nomor tersebut, kemudian untuk isi untuk isi DS160-nya. Jadi kita harus beli formnya dulu, kemudian kita isi formnya. Setelah kita beli nih dengan harga yang tadi gue sebutin, kemudian kita isi. Nah, kita isinya ini ya harus hati-hati banget ya. Dan ini kayaknya sama deh, semua orang udah pernah bikin dan sudah sempat. Mungkin teman-teman bisa cari yang lain lebih detail. Form ini tuh harus diisi dengan jujur sejujur-jujurnya. Jangan sampai ada yang kalian buat-buat. Misalnya kayak kalian mau bilang ada keluarga biar mungkin dimudahkan dapat nerima visa, mending bilang nggak ada kalau emang nggak ada. Tapi kalau emang ada ya udah silakan tulis dengan detail yang cukup komplit gitu ya. Tapi kalau emang nggak ada udah that's it gitu. Kalian bisa tinggalin bilang no gitu ya. Terus di situ checklist no. Udah, habis itu sisanya yang lain sama kayak kalian kerja di mana. Kalau emang kalian nggak unemployed, itu kalian apakah punya usaha dan lain-lain, itu bisa kalian jabarin. Intinya adalah jujur gitu ya, intinya jujur. Tapi kalau nggak jujur mungkin nanti akan jadi bumerang buat kalian sendiri ketika nanti sesi wawancara gitu. Terus sudah selesai ngisi DS160, terus udah berhasil, terus kalian apply untuk visanya ya. Apply untuk visa, karena apply untuk visa ini kita bayar lagi sekitar 2 jutaan lah ya, 2 jutaan something kemarin itu, soalnya kita bayar pakai uang Taiwan dollar gitu ya. Terus setelah itu kita apply visa, kita dapat visa, habis itu buat appointment untuk interview. Nah, di situ kalian bisa pilih. Nanti di situ ada rentang waktu deh. Misalnya kayak kalian setelah selesai, habis itu ada rentang waktu yang bisa kalian lihat. Misalnya di situ nunjukin kalau kan ada rentang di Agustus sampai sekian gitu. Nanti kalian bisa pilih tanggalnya, harinya di rentang waktu yang udah ditentukan di website tersebut gitu ya, di website yang udah kalian isi gitu. Nah, udah waktu itu gue sama temen gue pilih tanggal 14 September 2023 gitu, makanya masih baru banget gitu ya, kayak baru sekitar 5 hari lalu. Kemudian kalian udah isi, udah appointment. Nah, udah deh tunggu gitu ya, tunggu sampai tanggal interviewnya tiba gitu ya. Nah, apa sih yang harus kalian siapin sebelum kalian interview? Nah, pengalaman gue ya seperti biasa ya, kalian harus siapin kalau gue kemarin kebetulan gue sama temen gue
kita bikin itinerary gitu ya. Terus kemudian kita booking hotel. Nah, karena pas kita isi DS 160, kita tuh ditanya di sana, kalian mau nginep di mana? Nah, waktu itu kita pilih hotel yang free cancellation. Jadi amit-amit gitu ya, amit-amit kita visanya ditolak, kita bisa langsung cancel tanpa biaya gitu. Nah, dan itu harus sesuai dengan apa yang kalian isi di DS 160. Ya, misalnya kayak DS 160 waktu itu gue isinya di Midtown East New York Hotel apa gitu, gue lupa. Terus habis itu udah kalian booking, terus kalian print, siapin itu semua. Waktu itu gue nyiapin itinerary selama 8 hari, karena waktu itu gue bikinnya 8 hari. Kemudian booking hotel yang selama 8 hari ini yang sesuai dengan data yang ada di DS 160. Kemudian waktu paspor sudah biasa ya, sudah seperti biasa gitu, paspor. Kemudian karena gue tinggal di Taiwan sekarang dan gue harus masukin ARC, terus student ID gue, kemudian enrollment certificate, itu kayak waktu itu gue pokoknya semuanya gue pengen bawa deh gitu, maksudnya buat bukti kalau gue nggak bakalan stay di sana gitu. Jadi buat kalau in case mereka nanya, ya gue bisa tinggal kasih, oh ini loh gue student di sini, gue di sini gitu. Jadi karena kebetulan emang gue student di sini, jadi ya udah sebagai bukti ya kan. Nah, mungkin nanti buat teman-teman yang juga student di sini mau apply visa Amerika dan mau berangkat ke Amerika melalui Taiwan, bisa banget masukin itu sebagai dokumen tambahan. Kemudian apalagi ya, waktu itu karena gue adalah seorang full time lecturer di salah satu universitas di Indonesia ya, di Jakarta, jadi gue juga masukin tuh surat keterangan gue kerja. Terus habis itu yang paling penting adalah rekening koran. Nah, gue waktu itu karena gue punya 2 akun ya, gue rekening koran Indonesia sama printan waktu itu gue nggak ngeprint, tapi gue minta bank statement dari dua bank ini, dari Bank Indonesia sama bank di Taiwan. Nah, habis itu udah, nah waktu itu pokoknya kira-kira mungkin kalian kalau 8 hari paling nggak punya uang 75 jutaan lah gitu, 75 jutaan. Cuman emang ini depends ya, jadi nggak mesti harus kayak 75 juta minimum gitu, enggak. Tapi waktu itu gue kebetulan makanya yang di uang di Taiwan itu sekitar 70-an something, di Indonesia sekitar 50-an something gitu ya. Jadi ya buat jaga-jaga aja gitu ya. Mungkin kalian yang mungkin nggak cukup uangnya, mungkin bisa pinjam dulu uang siapa buat ditaruh, terus kemudian di print, dicetak. Tapi saran gue sih nggak apa-apa seperti itu, tapi kalau misalnya emang ada uang lebihan, ya nggak apa-apa dimasukin aja di dalam rekening kalian gitu ya. Nah udah tuh rekening koran, itinerary, paspor, ARC, student ID, sama sertifikat, karena emang di situ ditulis ada sertifikat yang harus kita bawa, sama CV. Nah itu tuh bener-bener gue semua bawa sertifikat cum laude, sertifikat yang ada selama gue organisasi, kemudian ijazah, transkrip nilai, gue semua taruh di situ, gue bawa gitu ya. In case ditanya, waktu itu gue bawa semuanya gitu. Nah, waktu itu gue punya paspor lama, tapi gue nggak bawa, tapi temen gue bawa gitu. Nah, gue di situ udah deg-degan kan, kayak misalnya kayak, aduh nanti ditanyain nggak ya, terus kalau misalnya nanti gue bilang nggak ada, atau gue bilang misalnya itu paspor lagi di Indonesia, apakah mereka nanti mikir kalau gue tuh nggak well prepared gitu. Padahal gue well prepared, cuman emang waktu itu gue lupa bawa paspor lama gue gitu ya. Tapi ya udah, tapi pas diwawancara gue ternyata nggak ditanya. Cuman emang kalau emang kalian ada, wajib dibawa aja in case kalau kalian ditanya. Jadi saran gue dibawa gitu ya. Tapi untuk case gue kemarin nggak ditanya. Kemudian udah kalian bawa itu semua ya, sesuai nanti ada kalian dapat email appointment confirmation, itu juga di print yang dari email. Kemudian ada di situ nanti ada email juga kayak DS 160-nya apa gitu, tapi bukan DS 160 yang kalian isi, itu cuma untuk kalian baca dan itu nggak untuk di print, nggak untuk dibawa ke interview. Jadi appointment confirmation tuh udah wajib, sama yang ada yang ada tulisan visanya apa gitu. Nanti gue coba lampirin waktu gue edit video ya. Kemudian udah sampailah di hari H gitu ya. Dan gue tuh kebetulan tinggal di Taichung ya, di Taichung. Terus gue sorenya berangkat naik bus ke Taipei. Karena memang American Institute in Taiwan itu adanya di Taipei, nggak di Taichung.
Dan waktu gue ngisi DS160 gue juga pilihnya di sana gitu. Nah mungkin nanti teman-teman tergantung sama lokasi teman-teman ya. Misal kayak di Jakarta ya udah pilih Jakarta, atau misalnya kalian emang lagi kebetulan di Taiwan ya udah pilih yang di Taipei, karena tempatnya juga nggak begitu jauh dan gampang dicari gitu ya. Kalian cuma tinggal naik MRT, naik bus ke Taipei Main Station, udah tinggal naik MRT, naik yang kalau nggak salah Brown Line atau ya Brown Line deh kalau nggak salah. Ini kalian bisa cari di Google Maps, itu gampang banget carinya. Nah waktu itu gue pilih hotel, waktu itu gue sempat search hotel yang dekat sama American Institute in Taiwan. Ya itu sekitar 8 sampai 10 menit untuk jalan kaki dari hotelnya, karena emang cuma itu hotel yang paling terdekat. Nah waktu itu harga hotelnya sekitar 1 juta per malam untuk 2 orang. Udah gue pilih itu, nyampe malam. Kemudian dan kalian harus hati-hati kalau untuk pilih hotel yang namanya The Coast Hotel, namanya Dahu ya. Nah itu ada 2 sebetulnya. Jadi kalau kalian nyampe di Taipei Main Station, kalian harus search di Google Maps-nya pakai versi Chinese-nya, jangan pakai versi English-nya, karena yang English ini dia nanti ngarahin kalian ke The Coast Hotel yang di lokasi yang satunya, bukan yang di dekat American Institute in Taiwan. Karena waktu itu kejadian di gue karena gue biasanya ya udah gue pikir itu hotel cuma satu gitu di Taipei, ternyata enggak. Begitu gue penasaran waktu lagi habis dari Seven, gue keluar dari gue keluar dari Seven, gue pengen penasaran dari Seven ini berapa jauh sih. Kan di Google yang gue cari, yang gue search itu sekitar 8 sampai 10 menit jalannya. Kok di sini tiba-tiba 1 jam something gitu ya. Terus gue shock dong gitu, kayak pas gue lihat ternyata alamatnya bener salah, dan salah gue sih, my bad gitu ya. Terus kayak gue nggak ngecek lagi gitu, karena gue pikir ya udah kita type kita mau kemana biasanya kan gitu ya, tapi ternyata ada 2, dan yang dekat American Institute in Taiwan itu adalah versi Chinese-nya. Jadi kalian pastiin alamatnya sama dengan apa yang kalian isi di waktu kalian booking di hotelnya gitu ya. Habis itu udah sampailah kita di hotel malamnya. Terus gue sama temen gue latihan wawancara ya, kayak kira-kira apa yang mau ditanya kayak itu, karena kita udah belajar juga sebelumnya dari YouTube ya. Udah dari situ besok paginya jam 8, karena kebetulan jadwal interview kita itu jam 8. Habis itu udah pagi-pagi jam 7 kita udah jalan, setengah 7 kita udah jalan karena kita takut telat atau takut ngantri. Ternyata bener dong, nyampe sana antrian udah panjang. Kalau kita tadi berangkat jam 7 dari hotel, mungkin kita udah antrian panjang gitu. Ya, orang pada datang jam sekitar setengah 8-an. Sementara gue sama temen gue datang sampai di sana sekitar jam 7 kurang malah, tapi kita nunggu dulu di bus stop gitu. Ya udah nanti udah kita ngantri. Dari antrian itu nanti kalian di sapam security pertama gitu ya. Di security pertama kalian nanti dilihat appointment confirmation-nya jam berapa, nanti dia checklist. Habis dari situ kita masuk lagi untuk ke security yang kedua. Security kedua ini nanti ngecek juga appointment confirmation dan memastikan kalian nggak bawa aneh-aneh gitu, kayaknya boleh aneh. Jadi kayak kalian benar-benar cuma bawa yang dokumen-dokumen pentingnya, sama dompet boleh, handphone nggak boleh. Tapi nanti di security satunya lagi kalian bisa nitip handphone di sana. Tapi yang penting security pertama tadi ngecek appointment confirmation bener nggak sih tanggal sekarang. Terus nanti di security kedua juga sama ngecek lagi, sama mastiin kalian nggak bawa makanan, entah bawa boba atau makanan apapun, bahkan permen pun nggak boleh gitu. Waktu itu gue baru beli permen, terus akhirnya gue buang gitu ya. Udah, terus masuk ke security ketiga di dalam, posisinya udah di indoor, karena yang 2 security tadi itu di outdoor. Nah di indoor ini kita nanti dimintain ID gitu ya. Selain ID yang mau kita masukin sebagai dokumen, gue waktu itu gue pakai asuransi NHI card gitu ya. Gue pakai itu untuk sebagai bukti kalau gue mau naruh handphone gue di situ ya. Jadi kita bisa taruh di situ, atau tas dan lain-lain gitu ya. Jadi yang boleh dibawa masuk itu cuma dokumen yang mau kita pakai, atau misalnya ada beberapa yang mau kita bawa gitu, dan beberapa hal yang mungkin dibutuhkan ya, kayak tadi ada surat-surat kerja dan lain-lain gitu, ada kartu-kartu kredit atau kartu ATM mungkin kalian bisa bawa gitu. Udah habis itu udah di security ketiga kita nanti dikasih nomor gitu ya, karena nomor ini buat nomor loker kita ibaratnya gitu. Masuk ke staff yang pertama lah, staff pertama di dalam lagi gitu ya, dimasuk dalam lagi, kita ya ke dalam lagi. Habis itu kita naik ke lantai 3.
Habis itu udah, nanti situ ada staff juga. Waktu itu kebetulan gue staffnya cewek, ibu-ibu, dia nanyain dan minta foto di sana 1 biji ya. Jadi kalian siapin foto 1, tapi sebelumnya kalian udah siapin juga karena emang diminta ya 1 tuh. Jadi foto terbaru 6 bulan terakhir. Ya udah, habis itu dimintain sama dia, nanti diselipin ke paspor kita, udah kita disuruh masuk. Nah, sampai masuk lagi ke ruangan lagi gitu ya. Masuk lagi ke ruangan lagi, terus ada lagi mbak-mbak gitu ya. Ya, mbak-mbak yang udah umur 35-an lah, 30-an lah gitu. Terus kita diminta lagi tuh, dia ngecek lagi. Jadi berlapis ya guys, kalau kalian mau masuk tuh berlapis. Jadi masuk ke mbak-mbak yang tadi gue bilang, dia ngecek jadwal kita sama nyocokin nama kita di situ bener nggak, adanya nama kita di situ. Jam 8 appointmentnya, terus udah dia checklist. Habis udah mbak-mbak ini kita suruh ngantri nih, ada line gitu. Jadi kayak dibikin ada line gitu lah ya. Kita di sini ngantri gitu. Udah, kita nunggu di sini ada counter gitu ya. Nah, nanti kita dipanggil 1 di sini. Nah, counter pertama ini cuman ngecek paspor dan lain-lain ya. Kayak nggak tahu gue dia ngetek apa, pokoknya dia minta paspor kita. Udah, habis itu selesai, sebentar banget. Habis itu kita bikin line di sebelah sininya, karena kita mau ke counter sebelahnya lagi gitu. Nah, counter sebelahnya ini untuk ngambil fingerprint kita ya. Jadi kita kasih paspor lagi sama yang dia minta lah, pokoknya kalian kasih paspor. Waktu itu gue paspor, foto sama, iya udah paspor sama foto aja. Udah, habis itu udah kita di situ fingerprint kayak jempol kanan kiri, kemudian 4 jari kanan kiri. Udah, habis itu selesai. Udah dari situ, udah dia balikin paspor kita ngantri lagi. Nah, gue pikirnya ya, karena yang gue lihat di YouTube dan di Instagram itu interview itu kayak di satu ruangan dan ada meja di tengah, terus ada orang sama orang di sini gitu, interviewer sama si peserta gitu, maksudnya peserta yang mau diwawancara gitu ya. Gue pikir kayak gitu, tapi ternyata loker tadi ini, dari situlah loker terakhir itu tempat interview kita. Kalau yang di Taiwan ya, gue nggak tahu kalau yang di Jakarta ataupun di Surabaya ataupun mungkin negara lain, mungkin totally different, tapi gue nggak tahu karena gue belum pernah apply visa Amerika sebelumnya, karena ini baru pertama kali gue coba di Taiwan gitu. Kemudian udah, kebetulan waktu itu teman gue yang maju duluan, karena dia depan gue, karena gue di belakang gitu. Terus gue nggak expect kalau interviewnya itu bakal di sebelah locker yang tadi kita habisin fingerprint gitu. Ya udah, sementara orang lain banyak nih ngantri di belakang kita gitu. Ada orang yang masih ngantri sini, ngantri buat fingerprint, ngantri buat interview ternyata. Dan gue baru lihat ternyata emang ada tulisan interview. Nah, gue pikir tuh interview di sini mau kesana lagi, masuk ke ruangan, karena emang di situ ada kayak ruangan gitu. Tapi ternyata kita interviewnya itu jadi di locker, terus ada ya seperti biasa live locker, habis itu kita di luar sambil berdiri guys. Tuh, bayangin gitu, kayak bener-bener di luar ekspektasi gue, karena yang di bayangan gue adalah kita wawancara itu di dalam ruangan, ada meja, ada orang gitu ya. Ya udah, dan ternyata berdiri, dan kebetulan teman gue maju duluan. Nah, di situ kita semua bisa dengar apa yang ditanyain sama si pewawancara dan apa yang dijawab sama kita gitu, sama teman kita atau orang yang mau diwawancara gitu ya. Udah, disitu teman gue ditanya, ngapain lo ke Amerika? Kita bilangnya on vacation. Terus habis itu dia nanya berapa lama, dan itu dia nyocokin ya, seperti yang gue bilang tadi, pastiin kalian bukan hafal sih, kayak karena kalian jujur jadi otomatis kalian hafal DS160 yang kalian isi kemarin gitu ya. Udah berapa lama, 8 hari, kemudian ke kota mana, terus kata tuh kita emang pilihnya New York gitu ya. Terus habis itu temen gue juga ditanya, di sini ngapain, student, berapa lama udah di sini gitu ya. Habis itu udah, masih ada lagi ditanya sama siapa perginya, sama teman gitu. Dan temannya itu juga dia jawab, teman gue jawab, she is my friend in Taiwan, also in Indonesia gitu. Jadi kayak ya dia teman gue juga di Indonesia sama di Taiwan gitu. Ya udah, habis itu ditanya lagi, punya keluarga nggak di Amerika gitu. Kita memang di DS160 tuh jawabnya enggak. Ya udah, kita jawab enggak. Udah, habis itu dia pergi. Habis itu dia dikasih kertas segini gitu ya. Nanti gue liatin di video. Tapi waktu itu dia nggak dengar si orang ini ngomongnya apa, mungkin ngomongnya cepat, terus dikasih
dikasih kertas dia warnanya biru. Dan kalian tahu di kepala kita adalah kita akan approve ketika kita dapat white form gitulah, kayak katanya kertas putih itu kalau kita diterima, kertas hijau itu kalau kita mesti datang lagi, kertas biru itu kita mesti additional dokumen, terus habis itu kalau kertas pink itu di reject ya. Dan temen gue pertama kali itu yang di depan gue gitu, di belakang dia tuh persis gue gitu, temen gue itu dapatnya kertas biru tapi kecil ya, kecil. Temen gue pergilah, akhirnya dia exit karena udah disuruh pergi kan. Habis itu tiba di giliran gue, dan waktu gue ya udah dia tanya ngapain kamu ke Amerika gitu. Terus gue bilang on vacation. Terus habis itu berapa lama, 8 hari gitu, karena emang gue di situ di DS 160 form dari gue bikin itu yang gue isi adalah 8 hari. Kemudian kamu ngapain, kamu jurusan apa di sini, digital media design gitu. Habis itu punya keluarga nggak di Taiwan gitu, nggak punya keluarga nggak di Amerika gitu. Gue bilang enggak, karena emang gue nggak ngisinya enggak gitu. Terus dia nanya, is she your friend, kata dia gitu, sambil dia nunjuk ke teman gue yang udah jalan gitu ya. Terus yes, terus gue jawab iya gitu ya, terus udah abis itu oh oke, kata dia gitu. Terus habis itu kayak dia udah ngetik di komputernya dia, udah dia kasih selembar kertas yang sama kayak temen gue yang warna biru. Terus dalam hati gue, wah kertasnya warna biru nih gitu kan. Terus tapi dia ngomong dan gue dengar, congratulations, your visa is approved, then you can go to exit door and leave this room. Ya kayak kalau nggak salah gitu deh dia bilang. Pokoknya lo diterima nih gitu. Tapi gue masih nggak yakin karena kertasnya warna biru. Oke lah, gue keluar sama temen gue dengan posisi kita kebingungan, ini kertas warna biru, sementara di kepala kita warna putih itu diterima, warna biru itu additional dokumen, warna hijau itu mesti datang lagi, yang pink itu di reject, dan kita dapat yang biru ya. Tapi di kertas biru itu tulisannya your visa has been preliminary approved, dan kita tahu artinya tapi kita nggak tahu maksudnya apa gitu ya. Terus kayak kita berdua cuma bengong, kayak ini tapi kertasnya warna biru tapi di sini preliminary approved gitu ya. Terus habis itu ya, terus di situ juga tulisan kalau misalnya kalian mau track visa kalian di mana bisa masuk ke laman ini gitu. Jadi di situ ada lamannya yang ditulis di sini kertas itu. Udah, besok kita pulang dengan kondisi yang bertanya-tanya di kepala gitu ya, karena kita emang nggak tahu ini kertasnya warna biru tapi tulisannya approve dan nggak ada tulisan kita harus minta dokumen apa. Ya udahlah kita pasrah, pasrah gitu. Oke, kita balik ke hotel, siap-siap pulang ke Taichung. Udah di perjalanan kita coba cari-cari form yang sama dengan kita, tapi memang nggak ditemuin form yang sama. Lagi-lagi gue nggak bisa nemuin form yang kayak gitu. Semuanya itu blue form yang dia maksud additional document itu adalah formnya gede ya. Form yang warna biru itu formnya gede dan ada yang harus kita isi. Sementara gue sama temen gue dapatnya yang kecil dan tulisannya preliminary approve, nggak ada tulisan additional document dan lalala gitu ya. Cuman kayak kita pikir mungkin ini cuma sebagai awal dulu kali, mungkin nanti additional dokumennya akan di email ataukah dikirim ke alamat yang udah kita taruh di DS 160 atau gimana, kita nggak tahu gitu. Ya udah, tapi kita cuma nunggu abis itu di beberapa hari kemudian setelah kita wawancara, kita cek lagi, kita track. Terus di situ tuh awalnya tuh approve kita cek pertama, kita dapat form itu. Tapi abis itu beberapa hari kemudian kita kan masih belum mau happy dulu dong karena belum issued gitu ya. Udah abis itu beberapa hari kemudian ternyata tulisannya udah ISSUED issued ya. Jadi kayak seriusan nih gitu. Tapi tetap kita masih belum percaya guys, karena memang kalau belum di tangan dan gue ngeliat si visa itu nempel di paspor gue belum percaya ya. Terus besok itu udah hari Minggu, orang SF Express, kebetulan kita pakai SF Express yang di dekat sama Taichung sini, telepon kalau paspor kalian bisa diambil di sini gitu, karena emang kita self pick up ya gitu. Habis itu udah kita datang hari Seninnya, pas kita buka dan kita harus bayar 280 NT, itu sekitar 190 ribuan ya, 160 ribuan lah something, pokoknya nggak sampai 200 ribu, ya nggak nyampe 200 ribu.
Oke, 200.000 lebih deh, 200.000 lebih, pokoknya 280 NTD. Kalian bisa kaliin aja kurs hari itu gitu ya. Nah udah, kita bayar 280, terus di jalanan, kita tuh jalan ya, di jalanan sambil kita berhenti dulu sama gue sama temen gue berhenti untuk kita cek pelan-pelan. Kita cek pelan-pelan, kita buka. Finally guys, di situ ada visa Amerika dan kita dapat 5 tahun. 5 tahun expirednya. Jadi kayak kita berdua tuh cuma lihat-lihatan, ini beneran gak sih? Kayak kemarin kita habis interview baru beberapa hari lalu, terus habis itu udah kita cuma kayak gitu. Terus kayak udah, kita cuman bisa bersyukur dan kita kayak alhamdulillah dimudahkan gitu ya, nggak ada yang gimana juga ditanya. Terus bahkan dokumen-dokumen yang udah kita lengkapin sedemikian rupa itu nggak ditanya sama sekali. Yang tadi doang kita interview cuma ditanya itu doang, jadi nggak ada yang lain. Udah, apalagi temen gue masih ada beberapa pertanyaan siapa temennya, tapi di pas gue si interviewernya cuma nanya, is she your friend? Yes. Udah, dia kasih, udah selesai punya gue gitu. Terus kayak ya udah, gue bersyukur sekali dapat visa dan nggak ada drama. Kemudian dapat 5 tahun, alhamdulillah ya. Dan ya paling itu aja yang bisa gue share ke teman-teman buat yang lagi apply visa Amerika di Taiwan, yang punya paspor Indonesia mungkin bisa nonton video gue sebagai acuan buat teman-teman kalau mau apply. Dan ya pokoknya intinya adalah isi formnya jujur, kemudian siapin dokumen selengkap-lengkapnya, even dia nggak nanya nanti pun yang penting kita udah prepare gitu ya. Gue rasa semua embassy manapun atau misal kalian di apply di negara mana juga, kalian harus dokumen itu sudah harus pasti ada, kalian siapin gitu. Dan waktu itu kita belum tiket pesawat, belum booking tiket pesawat gitu. Udah, begitu aja cerita atau pengalaman yang gue bisa sharing waktu gue apply visa Amerika sampai gue dapetin visa Amerikanya. Okay, see you guys. Thank you so much for watching. Bye bye.